Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap tanggal 18 sampai 25 Januari, kita diajak untuk berdoa bagi kesatuan umat Kristiani dalam Pekan Doa Sedunia. Saya melihatnya sebagai sebuah berkat terselubung, karena refleksi-refleksi yang saya siapkan di awal tahun ini masih berkutat dalam pola-pola doa Yesus. Injil Yohanes bab 17 secara khusus menampilkan doa Yesus yang menjadi rujukan kita dalam Pekan Doa Sedunia. Kita akan membaginya menjadi 3 refleksi yang sama-sama mengangkat keprihatinan mengapa umat Kristiani perlu bersatu. Episode ke-126 ini mengangkat tema doa sebagai perwujudan tugas misioner Yesus Kristus bagi gereja dan dunia. Mari kita membaca Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 8. Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Saudara, 8 ayat pertama dari Injil Yohanes bab 17 ini berbicara tentang pelayanan Yesus yang paling utama, yakni peristiwa salib yang membawa kehidupan bagi orang-orang berdosa yang dibebaskan berkat kerahiman Tuhan. Dalam doa tersebut, Yesus menegaskan makna terdalam perutusannya ke dunia, yakni menghantar orang-orang berdosa kembali kepada Bapa lewat pewartaannya. Pewartaan itu telah dilakukannya dengan baik dan setia, walaupun banyak perlawanan yang telah dihadapinya. Sekarang saatnya untuk memahkotai semuanya ini dengan pelayanan terbesar, yakni penderitaan salib. Karena hanya melalui penderitaan inilah Yesus akan masuk ke dalam maut dan mengalahkannya melalui kebangkitan. Doa yang disampaikan Yesus di hadapan para murid dalam perjamuan akhir tersebut merupakan resonansi langsung dari apa yang dikatakannya kepada Nikodemus dalam dialog di malam hari yang terkenal itu. Injil Yohanes bab 3 ayat 14 dan 15 mengisahkan nubuat Yesus atas dirinya sendiri. Ia berkata kepada Nikodemus, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Anak Manusia ditinggikan bukan dengan cara memberinya kuasa dan kejayaan duniawi, sebagaimana yang diharapkan oleh banyak orang yang menantikan pembebasan Israel. Mereka mengharapkan seorang pejuang kemerdekaan yang mengembalikan kejayaan takhta Daud. Namun ternyata Anak Manusia ditinggikan dengan cara yang sangat kontroversial. Takhtanya bukan singgasana emas, melainkan palang salib.
Istananya bukan bangunan megah tetapi gunung Golgota. Kepadanya bukan dikenakan jubah kebesaran dan mahkota emas, melainkan ditelanjangi dan dimahkotai duri. Ketimbang dikawal oleh serdadu gagah perkasa dan kereta perang, ia dikawal musuh-musuh yang terus mengolok dan menyiksanya. Namun justru pada titik ini, arus balik mulai terjadi. Kematian Yesus di salib Golgota menyisakan banyak pertanyaan yang terus bergema di dalam hati banyak orang. Itu dimulai ketika ia mendoakan pengampunan bagi mereka yang menghukumnya. Ia menjanjikan Firdaus bagi penyamun yang bertobat. Dan ketika saat kematiannya tiba, kepala pasukan Romawi yang melaksanakan hukuman salib bahkan membuat pengakuan yang mengejutkan. Injil Markus bab 15 ayat 39 memberi kesaksian itu. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Sementara itu Injil Lukas bab 23 ayat 48 menceritakan bahwa sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Itu berarti mereka dikuasai penyesalan dan merasa bersalah. Peristiwa yang luar biasa itu telah mengubah citra salib, bukan lagi sebagai sebuah tanda kehinaan, melainkan tanda kemenangan dan kemuliaan. Kemuliaan salib tersebut yang menarik Paulus untuk menjadi pewarta salib yang tak kenal lelah. Dalam surat pertama kepada umat di Korintus bab 1 ayat 18-25, Paulus memberikan deskripsi yang indah tentang kemuliaan salib. Ia menulis, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan." Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara, dengan pemahaman baru tentang salib ini, kita sampai pada inti permenungan kita, yakni mengapa kita perlu mewartakan salib seperti yang ditugaskan Yesus kepada para muridnya. Karena salib itu menjadi titik lebur kemanusiaan dan keilahian. Tuhan berkorban diri, manusia yang dikuasai kegelapan melihat terang. Dengan adanya pemurnian ini, manusia layak kembali masuk ke dalam kemuliaan surgawi, kemuliaan yang hilang sejak adanya dosa. Gerbang ke dalam kemuliaan itu adalah kebangkitan. Maka doa Yesus yang menampilkan gambaran kemuliaan salib dan keselamatan abadi ini merupakan perutusan bagi kita. Ini menjadi tanggung jawab kita untuk mewartakannya kepada banyak orang. Maka mari kita terus secara saksama mendalami makna salib, meresapkannya ke dalam hati dan budi kita, sehingga salib itu menjadi pedoman bagi kita dalam kata dan perbuatan, demi kemuliaan Tuhan
dan keselamatan umat manusia. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah merendahkan diri sampai menyamai kami orang berdosa, agar kami melihat kerahiman-Mu dan berpaling dari dosa-dosa kami. Semoga oleh pertobatan ini, kami lebih rela memanggul salib bersama Engkau, dan dengan berani bersaksi tentang kemuliaan salib, jalan menuju keselamatan abadi. Amin.